Shalom teman-teman semua, baik yang hadir di gereja maupun yang live streaming. Sungguh bersyukur hari ini akhirnya kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu Komisi Pemuda dan Remaja. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan masuk dalam saat teduh. Dengan cinta kasih Tuhan, kita perlu bersyukur karena hari ini bisa berada bersama dalam ibadah KPR. Mari berdiri dengan hati penuh syukur, mari kita nyanyikan PKJ 55, puji namanya. Ibadah kita berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih Allah Trinitas menyertai rekan-rekan sekalian. Dan menyertai saudara juga. Terima kasih. Teman-teman, selama 1 minggu ini kita sudah melakukan banyak sekali aktivitas, kita sudah berinteraksi dengan banyak orang. Sebagai manusia yang punya keterbatasan, kadang kita tidak sadar mungkin telah melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang-orang yang sudah berinteraksi dengan kita. Maka dari itu, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang sudah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Kami menyadari Tuhan bahwa sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Kami seringkali menyakiti hati orang-orang di sekitar kami yang tentunya juga menyakiti hati Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang selalu menyertai, kiranya hanya didikan-Mu yang boleh membimbing kami dalam setiap perbuatan dan ucapan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Berita anugerah bagi kita semua diambil dari Mazmur 31 ayat 25 yang berbunyi,
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai orang yang berharap kepada Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Teman-teman, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu pujian yang berjudul Sungguh Indah. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Halo, rekan-rekan pemuda, remaja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat.
Dan semoga tetap masih ingat sama saya, Claudia. Atau kalaupun lupakan saya, tidak masalah, asal jangan lupakan gereja GKI Dipo dan jangan lupakan Tuhan. Karena kalau kita lupakan Tuhan lebih celaka lagi ya. Apalagi kalau Tuhan yang lupakan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus terus ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dan oleh karena itu mari sama-sama kita pakai waktu pada hari perhentian ini untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di tengah-tengah situasi kondisi yang memang tidak nyaman bagi kami semua, tapi kami masih merasakan berkat Allah yang menjaga dan memelihara hidup kami. Dan kesempatan di mana kami mengalami persekutuan dengan firman Tuhan, ini menjadi sebuah anugerah Tuhan, agar kami mendapatkan kekuatan, agar kami diteguhkan dan diingatkan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, tolonglah kami dengan kuasa-Mu agar kami boleh sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memahami maksud firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan pemuda dan adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita, baik Alkitab cetak maupun Alkitab online. Dan bukalah dari Perjanjian Baru, dari 1 Petrus pasal 2, ayat 18 hingga ayat 25. 1 Petrus pasal 2, ayat 18 hingga ayat 25. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Penderitaan Kristus sebagai teladan, demikian judulnya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang sungguh menjaga hidupnya dalam terang firman Tuhan dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Teman-teman, hari ini temanya kuberikan bagimu. Pernahkah kalian mengalami hal yang sulit dan buruk dalam hidupmu? Hampir pasti jawabannya pernah. Tapi kalaupun ada yang mengatakan tidak pernah, Bu, syukurlah. Tapi juga harus siap
kalau suatu saat kalian mengalami kondisi situasi yang buruk, yang tidak enak, yang tidak diharapkan, dan tiba-tiba terjadinya. Apa reaksi kita? Ketika kita menghadapi misalkan kecelakaan, siapa yang berharap kecelakaan? Tidak ada gitu. Tapi ketika itu terjadi dan begitu cepat terjadinya dan itu juga menyulitkan kita, mengganggu semua aktivitas kita dan kita bertanya-tanya, aduh kenapa saya harus mengalami ini? Atau ketika kita mengalami misalkan hasil ulangan, hasil ujian kita, jauh dari menggembirakan, bahkan memalukan. Atau kita pernah merasa atau mengalami dicurangi, dikerjai teman, bahkan begitu menyakitkan. Atau kita pernah berada dalam kondisi fisik yang lemah, sakit, dan harus dirawat cukup lama. Atau yang paling buruk adalah ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Kita tidak siap, tidak pernah membayangkan kondisi itu. Tahu-tahu itu terjadi seketika dan kita tidak lagi bisa memiliki orang yang mestinya masih kita perlukan untuk mendampingi kita. Dan tentu saja reaksinya ya sedih, ya kecewa, mungkin juga marah kepada orang lain yang menjahati, mungkin juga marah kepada Tuhan. Aduh Tuhan, saya belum siap. Mengapa Tuhan biarkan ini terjadi? Apa sih salah saya? Mengapa saya harus mengalami situasi kondisi ini? Apa Tuhan tidak sayang? Dan banyak pertanyaan yang sulit untuk mendapatkan jawabannya ketika kita berada dalam pergumulan yang berat dan kita mempertanyakan itu kepada Tuhan. Mengapa? Sampai kapan? Nah, saya ingin mengajak teman-teman melihat ada satu video yang akan saya putarkan. Video ini adalah testimoni seorang rekan kita bernama Tania dan dua adiknya Januari lalu harus terima kenyataan kedua orang tua mereka meninggal karena mereka ikut dalam pesawat Sriwijaya yang jatuh. Dan kita semua tahu ya, tidak ada yang selamat dari para penumpang. Bayangkan ketiga anak ini langsung kehilangan kedua orang tua mereka lewat peristiwa itu. Tapi luar biasanya bagaimana dia sangat tegar, mereka bersaudara, dan sebagai salah seorang umat Tuhan, dia beragama Katolik. Pada satu kesempatan dia diberikan waktu untuk berbicara, menyampaikan testimoninya. Bisakah tolong diputarkan? Cerita tentang mama dan papa, cerita hidup mereka, percintaan mereka semasa muda, dan bagaimana mereka sudah berperan atau menginspirasi hidup banyak orang. Dari mata kami sebagai anak mereka, papa adalah seseorang yang sabar, tangguh dan pekerja keras. Melalui perjuangan hidupnya sejak kecil hingga sekarang, papa memberikan kami teladan untuk menjadi orang yang pantang menyerah. Mama, seperti yang banyak orang ketahui, adalah seseorang yang ceria, penyayang dan murah hati. Dalam hal membantu orang lain, Mama tidak pernah berpikir dua kali. Berdua, Mama dan Papa membesarkan dan mendidik kami menjadi seperti hari ini. Sebagai orang tua, Mama dan Papa adalah orang tua yang harmonis. Mereka juga sangat gaul. Kami bisa cerita apa saja ke mereka tanpa rahasia. Tentang sekolah, pekerjaan, pertemanan, apapun bisa kami ceritakan. Mereka adalah sahabat terdekat kami. Mereka juga mendidik kami untuk selalu menomorsatukan keluarga. Itulah sebabnya kami bertiga kakak beradik sangat dekat. Bahkan setelah Mama dan Papa pergi, kami bertiga semakin saling menjaga, menguatkan dan menyemangati satu sama lain untuk melanjutkan perjuangan Mama dan Papa. Kami juga ingin menerapkan pedoman hidup yang sudah Mama Papa contohkan kepada kami. Mama dan Papa dari kecil mendidik kami secara Katolik. Mama dan Papa mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya kami sangat tegar melewati lembah kehidupan ini.
sebab kami bersandar bukan pada kekuatan diri kami, tetapi kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan telah merancang rencana yang terindah untuk kami. Kepergian Mama dan Papa justru membuat kami semakin bisa merasakan kehadiran Tuhan di kehidupan kami. Tak pernah sedikit pun Tuhan meninggalkan kami. Tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Mama dan Papa sangat mencintai satu sama lain, hingga Tuhan pun tak tega memisahkan mereka dan memutuskan memanggil mereka bersama-sama. Saya percaya saat ini Mama dan Papa sudah berada di tempat terindah di surga bersama Bapa, mengawasi dan menjaga kami. Mama dan Papa tidak pergi untuk meninggalkan kami selamanya. Justru Mama dan Papa pergi untuk bersama-sama dengan kami kembali kelak di rumah Bapa di surga. Akhir kata, saya mohon sertakanlah selalu Mama dan Papa, kami segenap keluarga yang ditinggalkan, di dalam doa Bapak dan Ibu. Doakanlah agar Mama dan Papa tenang dan berbahagia di surga, dan kami dikaruniakan roh kekuatan dan pengharapan untuk melanjutkan segala usaha, perbuatan baik, dan cita-cita Mama dan Papa. Terima kasih. Ya, tegar sekali ya. Kehilangan kedua orang tua sekaligus loh, Papa dan Mama. Dan itu begitu cepat. Siapa yang menyangka dan menduga mereka bersaudara, harus terima kenyataan itu. Tapi satu hal yang luar biasa, kita melihat sikap iman yang luar biasa berkualitas. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bahkan percaya rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik untuk hidup mereka, sekalipun mereka kehilangan kedua orang tuanya. Itu sebuah kondisi yang secara mata manusia, ukuran manusia pasti buruk sekali gitu, bahwa kita kehilangan orang tua, jadi yatim piatu gitu. Terus bagaimana hari esok kita? Tapi mereka melihatnya dari mata iman bahwa Tuhan itu pasti pelihara, dan bahwa Tuhan itu dengan kehendaknya melakukan yang terbaik. Tuhan tidak tinggalkan mereka. Dan itu menjadi kekuatan mereka. Kekuatan untuk saling menjaga, kekuatan untuk teruskan langkah hidup dan harapan, serta teladan orang tua. Wah, luar biasa. Itu pondasi iman yang luar biasa. Rekan-rekan pemuda remaja, kita bisa melihat sebuah inspirasi iman dari seorang anak Tuhan. Dia beragama Katolik, tidak masalah, tetap percaya pada Tuhan Yesus juga. Pengalaman hidupnya menjadi sebuah kesaksian yang menunjukkan bahwa kita semua memang harus siap menghadapi realita hidup yang kadang-kadang menyakitkan, mengecewakan, menyedihkan hati kita. Dan jangan hanya sibuk berkutat dengan pertanyaan, apa Tuhan tidak sayang? Apa Tuhan itu tidak mau menolong saya? Tidak mau mendengar doa saya? Hapuslah semua itu. Tumbuhkan satu keyakinan dan peganglah keyakinan bahwa Tuhan tetap sayang dan selalu menyayangi kita. Jangan ragukan kasih dan sayang Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan yang mampu menjaga hidup kita. Bahwa keadaan atau masalah bisa terjadi, ya. Relasi dengan Tuhan, iman pada Tuhan tidak meniadakan segala kesulitan dan persoalan hidup. Dan itu harus kita pahami. Tapi yang penting adalah iman menjadi pegangan kita untuk terus berjuang menjalani hidup. Dan sebenarnya itulah yang disampaikan oleh Rasul Petrus lewat suratnya kepada jemaat Kristen yang pada saat abad pertama itu dalam kondisi mereka sangat menderita. Mereka statusnya sebagai budak, diperbudak oleh bangsa Romawi yang menaklukkan mereka. Sebagai budak bukan berarti mereka dari golongan kelas orang-orang kasar yang tidak berpendidikan. Yang menjadi budak itu ya semua suku bangsa yang menjadi taklukan. Mau dia dulu bangsawan, dia orang terpelajar, dia itu seorang guru, mau dia seorang seniman, dalam profesi bagus-bagus, semua statusnya budak. Dan tidak punya hak. Dan mereka sebagai budak ya harus tunduk pada tuannya. Mungkin ada tuan yang baik, yang juga menyayangi dan menghargai kemanusiaannya, tapi pasti ada juga yang memperlakukan mereka tidak baik. Disinilah surat ini
dituliskan Rasul Petrus untuk menguatkan jemaat yang kebetulan jemaat Kristen pada saat itu kebanyakan didominasi oleh mereka yang statusnya budak. Surat ini tidak mengatakan bahwa menjadi Kristen bahwa kamu kemudian statusmu berubah gitu. Tidak, kamu tetap sebagai budak, tapi lakukanlah tugasmu, jalanilah hidupmu dengan baik, supaya tidak ada celah bagi orang untuk menyalahkanmu. Kalaupun kamu sudah berbuat baik, ada orang yang bersikap tidak baik, menjahatimu, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan kemudian Rasul Petrus mengajak, mari lihat pada Kristus. Kristus yang menderita, bukan karena dia berbuat jahat, bukan karena dia berbuat dosa, dia berbuat baik, menyembuhkan orang, mengajar, ya kan, melakukan hal yang baik semuanya. Tapi dia dibenci, dia kemudian difitnah, dihianati muridnya, disiksa, puncaknya adalah disalibkan. Orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang dianggap penjahat yang sudah tak terampuni dosanya. Ditelanjangi, digantung di kayu salib, matinya pelan-pelan. Kalau kita mati ditembak dor gitu langsung mati, ya enak, gak kerasa apa-apa. Ini enggak, masih hidup-hidup, tergantung di kayu salib, dan kemudian lama-lama kehabisan oksigen, dan kemudian matinya pelan-pelan, matinya sangat menderita, dan ditelanjangi, sengaja dipajang di tempat tinggi supaya semua orang melihat. Hukuman yang paling hina. Dan hukuman yang paling hina itulah yang dialami Yesus. Kurang menderita apa lagi dia gitu. Jadi kalau kita bicara soal penderitaan, makanya Petrus katakan, lihat Kristus. Tidakkah kalian bisa melihat bagaimana dia tegar, kuat menjalani penderitaannya. Dan disitulah kalian akan melihat kasih yang paling murni. Dia rela menanggung itu karena bukan dia berdosa, tapi dia menggantikan kita. Kitalah yang harusnya dalam posisi menderita karena dosa. Dia menggantikan kita. Agar kita ini hidup. Dia rela mati agar kita hidup. Nah, saya kira sebuah pesan penting yang mengingatkan kita bacaan hari ini di Minggu Prapaskah ke-6. Kita diingatkan bahwa jadikan penderitaan Kristus sebagai patokan. Ketika kamu berada dalam situasi hidup yang paling buruk, lihatlah salib Kristus. Di balik salib, di balik penderitaan ada anugerah Allah. Lewat penderitaan itu kemudian kita semua mengalami bagaimana kehidupan Kristus menjadi anugerah Allah yang memberi kita kesempatan masuk dalam kemuliaannya. Pekerjaan Allah kadang tak terselami, tapi janganlah gentar, janganlah menjadi lemah hanya karena itu. Ada satu pujian dari NKB 84 yang syairnya perlu kita simak dan resapi bersama. Mari kita lihat dan renungkan syairnya. Lagu ini
terinspirasi dari sebuah lukisan yang diberi judul Ecce Homo. Bisakah ditayangkan? Iya. Ecce Homo artinya lihatlah manusia ini. Rekan-rekan mungkin masih ingat peristiwa ketika Yesus dibawa ke pengadilan dan Pilatus mengatakan, Ecce Homo, lihatlah manusia ini. Itu dalam bahasa Latin Ecce Homo. Untuk menunjuk pada Yesus, sambil menunjuk pada Yesus, lihatlah manusia ini. Di bawah lukisan itu ada sebuah tulisan juga dalam bahasa Yunani yang artinya, semua ini telah aku derita untukmu. Kini apa yang akan kau lakukan untukku? Gambar Yesus dengan mahkota duri. Lukisan ini sangat terkenal ya, dan memberi pesan kuat yang harusnya menjadi refleksi kita semua sebagai umat Tuhan, murid Tuhan. Gitu. Tuhan sudah berkorban, Tuhan memberi hidupnya untuk kita. Pertanyaan balik adalah, apa yang akan kau lakukan untukku? Kalau engkau menjalani hidupmu itu dengan hal yang sembrono, sembarangan, hal yang tidak berguna, hal yang merusak hidupmu, apakah itu caramu membalas pengorbanan Kristus? Kalau hidupmu diisi dengan sungut-sungut, gerutuan, cara hidup dan perilaku yang tidak memuliakan Tuhan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, apa itu cara kita bersyukur pada Kristus? Harusnya kalau kita sadar kita sudah berhutang hidup, berarti hidup ini jangan disia-siakan. Harus diisi dan dijalani secara bertanggung jawab. Perhatikan terus apa yang Tuhan kehendaki. Setiap mau melakukan sesuatu tindakan, apalagi itu yang buruk, berpikir 1000 kali sebelum melakukannya. Apa ini cara saya membalas pengorbanan Kristus? Ketika kita mau merusak masa depan kita dengan hal-hal yang salah, hal-hal yang buruk, sebelum melakukannya tanyakan kembali, apa ini cara yang tepat untuk saya membalas pengorbanan Kristus? Ketika kita menjadi goyah dan mempertanyakan, meragukan kasih dan kuasa Tuhan, kita ingat kembali pengorbanan Kristus. Pertanyaannya, apa yang akan kau lakukan untukku? Semua ini aku lakukan untukmu. Semua penderitaan sudah kutanggung untukmu. Apa engkau masih meragukan? Mengapa engkau masih meragukan kasih dan kuasaku? Biarlah kita semua betul-betul meresapi dan menghayati arti percaya, beriman kepada Yesus. Bukan sekadar saya punya agama, sudah dibaptis, sudah sidi, ibadah setiap hari Minggu, bukan, tidak cukup. Tapi bahwa kita berkomitmen sepenuh-penuhnya lewat hidup kita. Bahwa kita siap hidup dalam Kristus dan menghidupi kehidupan Kristus dalam hidup kita. Dan nyata lewat sikap, ucapan, perbuatan kita. Bahkan ketika kita tidak berbuat salah, tapi kita dijahati atau mengalami hal yang buruk, iman pada Kristus menjadi kekuatan tetap jadi pribadi yang benar, yang bisa menjaga kehormatan dan kemuliaan Allah dalam seluruh aspek hidup kita. Hari ini kita ada di Minggu Prapaskah ke-6, dan minggu depan kita siap untuk menerima sakramen perjamuan kudus bagi teman-teman yang sudah sidi. Ingatlah, setiap menerima roti dan anggur atau roti dan air di rumah, kita diingatkan akan tubuh Kristus yang tercabik-cabik, yang tercurah darahnya di kayu salib untuk kita. Dia memberi hidupnya untuk kita. Maka pertanyaan Kristus adalah, apa yang akan kita lakukan untuknya? Siapkah, maukah kita berkomitmen, siap membawa dan memberi hidup kita untuk kehendaknya, untuk pekerjaannya? Sehingga lewat hidup kita nyatalah kehidupan yang bersyukur, yang merayakan kehidupan anugerah Tuhan. Kuberikan bagimu tema kita hari ini. Tuhan sudah memberi yang terbaik, maka berilah yang terbaik juga untuk Tuhan. Amin. Marilah jemaat
dengan sikap sempurna bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuki doa syafaat dan diakhiri ditutup dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama. Mari bersyafaat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi hidup-Mu untuk kami lewat sebuah proses panjang yang menyakitkan, yang menderita, yang sangat menghinakan, merendahkan diri-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan kami, pegangan yang meneguhkan kami dalam menjalani hidup kami di dunia ini, agar kami pun siap menghadapi berbagai-bagai persoalan pergumulan hidup, ataupun ketika kami harus mengalami situasi kondisi yang buruk, yang pahit, yang tidak kami kehendaki, dengan mendapatkan kekuatan dari kasih Tuhan yang terus menyuplai kekuatan agar kami bisa melanjutkan langkah juang kami. Tuhan, pimpinlah hidup kami dan berkatilah. Mampukan kami menyatakan karya iman yang terbaik lewat perilaku, lewat seluruh aktivitas, prestasi, dan seluruh yang bisa kami lakukan menjadi sebuah kesaksian yang nyata dan memberkati. Kami berdoa bagi teman-teman kami, baik yang di rumah, yang mengikuti ibadah secara online, ataupun mereka yang saat ini dalam pergumulan yang berat, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang menghadapi berbagai tanggung jawab mereka di sekolah ataupun di tempat kuliah. Tuhan jamahlah, berkatilah, pulihkanlah yang lemah dan sakit, kuatkanlah, hiburkanlah mereka yang berduka, dan jadilah terang yang menuntun mereka yang sedang menyelesaikan tanggung jawab studinya, sehingga kami mampu menjadi pribadi-pribadi beriman yang bisa menjalankan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Berkati keluarga, orang-orang yang kami kasih dan cintai. Demikian juga bagi teman-teman pengurus remaja, pemuda, berikan semangat yang menyala-nyala agar mereka tetap berkobar-kobar dalam melaksanakan karya layanannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan upaya pemerintah kami untuk terus membagikan dan menyiapkan vaksin, menyediakannya bagi seluruh masyarakat, sehingga kondisi negara dan bangsa kami, bahkan dunia, berangsur-angsur segera pulih dan kembali bisa melanjutkan aktivitas hidup. Kami menyerahkan seluruh doa dan pengharapan kami ini dalam Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita telah membaca firman Tuhan yang menguatkan dan kiranya menjadi tuntunan hidup kita. Dengan penuh rasa syukur, mari kita memberikan persembahan demi perpanjangan pelayanan tangan Tuhan bagi dunia. Ayat yang menjadi dasar kita memberikan persembahan diambil dari Mazmur 40 ayat 6 yang berbunyi,
Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui cara-cara yang ada di layar. Bagi teman-teman di rumah bisa melakukan persembahan dengan cara transfer atau scan barcode yang ada di layar. Mari kita melakukan persembahan. Teman-teman, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami yang tidak bisa kami hitung berapa banyaknya. Tuhan, sebagai bentuk syukur kami memberikan persembahan hanya dalam nama-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa bermanfaat untuk banyak hal sesuai dengan tujuannya. Kami juga berdoa agar Tuhan menyertai tangan-tangan yang mengelola agar bisa bertanggung jawab dengan bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, sudah tiba saatnya kita menutup ibadah hari ini. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan PKJ 185 yang berjudul Tuhan Mengutus Kita. Sobat muda, remaja, pemuda yang dikasihi Tuhan, teruskanlah langkah hidupmu, berjuanglah menyatakan iman dan karya kasih-Mu demi kemuliaan Allah. Terimalah berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang akan menggenapinya. Amin. Oh
Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Terima Yesus kasih memberkati. semuanya, selamat hari Minggu. Yeay.